Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Sebelumnya kita sudah membahas kategori-kategori filsafat, mulai dari filsafat klasik, filsafat abad pertengahan, filsafat modern, filsafat kontemporer, dan yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang filsafat sosial, ekonomi, dan politik. Kali ini kita akan membahas kategori filsafat yang lain yang dikenal dengan nama filsafat humanisme. Teman-teman, humanisme adalah filsafat yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Jadi fokusnya ada di manusia. Apa sebenarnya yang dibicarakan? Banyak hal, mulai dari seni Renaissance ya, hingga etika modern. Jadi tema-temanya adalah tentang itu. Kalau kita perhatikan nanti kita akan melihat bahwa humanisme ini akan banyak berurusan dengan persoalan nilai, potensi, dan kebebasan individu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti dalam video ini kita akan mencoba menjelajahi ada 3 bentuk humanisme. Yang pertama adalah humanisme Renaissance, humanisme sekuler, dan humanisme eksistensial. Mari kita mulai dari yang pertama, humanisme Renaissance. Nah, aliran humanisme Renaissance ini seperti namanya ya, Renaissance ya, Renaissance itu muncul sekitar abad ke-14 hingga ke-17. Pada masa itu dunia memang sedang menyaksikan kebangkitan kembali nilai-nilai klasik Yunani dan nilai-nilai Romawi ya, filsafat Romawi yang beberapa ratus tahun mati karena di abad pertengahan itu memang filsafat Yunani banyak sekali disensor akibat tidak sesuai dengan ajaran agama. Tetapi mulai abad ke-14 hingga ke-17 nilai-nilai dan filsafat Yunani serta Romawi mulai diangkat kembali setelah masuknya literasi-literasi dari dunia Islam mengenai filsafat Yunani. Nah, gerakan untuk kembali ke kebudayaan, kembali ke pemikiran Yunani dan Romawi ini disebut sebagai Renaissance. Dan di masa ini pula humanisme tumbuh. Tokoh-tokoh humanisme Renaissance itu adalah yang paling terkenal adalah Erasmus ya, dan ada juga yang namanya Petrarca. Petrarca ini akan kita bahas nanti. Nah, keduanya ini merayakan potensi manusia untuk memahami dunia ya, melalui rasionya, melalui ilmu pengetahuan, dan melalui seni. Jadi pada masa ini memang seni bertumbuh kuat ya. Misalnya ada patung yang dibuat Michelangelo, patung David ya, atau lukisan Mona Lisa misalnya. Nah, memang seni dan ilmu pengetahuan tumbuh kembang di masa ini. Nah, humanisme Renaissance ini itu fokusnya pada pendidikan dan pada perkembangan individu sampai pada potensinya yang paling optimal. Nah, ini sebenarnya mulainya itu dari gagasan bahwa manusia itu dapat mencapai keunggulannya dengan upayanya sendiri, bukan hanya semata akibat kerja-kerja ilahi atau yang hubungannya dengan Tuhan. Nah, setelah kita belajar tentang humanisme Renaissance ini, lalu humanisme kita harus belajar juga tentang humanisme setelahnya, yaitu humanisme sekuler. Humanisme sekuler ini penekanannya pada nilai etika, tetapi yang sifatnya tidak metafisik atau supernatural, ya. Etika yang diposisikan bukan sebagai bagian dari produk agama. Nah, teman-teman, humanisme sekuler ini kan sebenarnya pendekatan etis juga, gitu ya, di luar agama yang tidak bergantung pada kepercayaan dan unsur-unsur supernatural termasuk Tuhan gitu ya. Pendekatan humanisme sekuler itu menekankan pada penggunaan rasio,
pada pengalaman, dan tentu saja mengembangkan dari zaman Renaissance, yaitu pada ilmu pengetahuan. Dengan penekanannya pada rasio pengalaman dan ilmu pengetahuan ini, para penganut humanisme sekuler ini meyakini bahwa kehidupan akan menjadi lebih bermakna dan masyarakat akan menjadi lebih adil gitu. Dalam humanisme sekuler, nilai-nilai seperti kebebasan, seperti keadilan, martabat manusia gitu ya, dignity, itu menjadi semacam pedoman utama dan dalam menjalankan kehidupan ya. Dan itu semua dilepaskan dari fondasi agama. Nah, itu humanisme sekuler. Sekarang kita masuk ke humanisme eksistensial. Apa humanisme eksistensial itu? Jadi gini, setelah humanisme sekuler tadi, para pemikir humanis sendiri kemudian mulai meragukan sebenarnya tentang sekularitas itu. Mereka lebih condong untuk fokus pada gagasan bahwa manusia punya kebebasan untuk menentukan nilai hidupnya sendiri. Nah, humanisme eksistensial ini salah satu tokohnya ya tentu saja seorang eksistensialis yang sudah kita baca ya, Jean-Paul Sartre, yang percaya bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya kita itu tidak dilahirkan dengan tujuan tertentu. Kita tidak punya esensi apapun, tapi kita sendirilah yang menentukan keberadaan kita. Makanya eksistensi itu harusnya lebih dahulu daripada esensi. Nah, filsafat model seperti ini atau humanisme eksistensial ini, itu penekanannya pada tanggung jawab individu untuk memilih sesuai dengan hatinya, memilih sesuai dengan keyakinannya, dan bertindak sesuai dengan pilihannya itu. Tetapi akhirnya mereka juga harus bertanggung jawab atas hasil tindakan yang mereka pilih. Karena apa? Karena dunia ini sendiri itu kosong makna gitu. Dunia ini sendiri juga tidak ada esensi apapun yang ditawarkan secara intrinsik kepada manusia. Makna-makna dunia ini tidak ada. Penentu maknanya adalah manusia. Nah, makanya kalau terkenal dengan quote-nya ya, Jean-Paul Sartre, "Man is nothing else but what he makes of himself." Artinya ya memang manusia itu dari dirinya sendiri itu tidak ada artinya, kecuali dia sendirilah yang membuat apa arti dari dirinya, makna dari dirinya. Nah, teman-teman, itulah gambaran singkat tentang humanisme, di mana humanisme itu bukan hanya satu aliran saja dalam filsafat, tapi dia terbagi jadi tiga ya. Mulai dari humanisme Renaissance, humanisme sekuler, dan humanisme eksistensial. Nah, semuanya itu menginspirasi kita sebenarnya untuk merayakan potensi kita sebagai manusia dan kesadaran akan kebebasan kita dalam memilih. Nah, mana humanisme yang menurut Anda paling cocok dengan diri Anda, atau semuanya mungkin nggak cocok? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk menyaksikan video kali ini. Tetap berpikir kritis, kita ketemu di pembahasan filsafat lainnya di video selanjutnya. Terima kasih.